Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan ya dalam kondisi work from home ini tetap di rumah aja, stay healthy, tetap rajin cuci tangan. Dan di video hari ini gue pengen share nih guys, setup kerja work from home, lebih tepatnya tips and trick gimana biar kita bisa tetap produktif di rumah. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau ngucapin thank you so much dulu guys buat support dari kalian. Karena kita baru aja hit, Best in Tech baru aja hit 400.000 subscribers. Yeay! Dan selain itu guys, setelah kita udah masuk 400.000 subscriber, gue juga barusan menjadi seorang ayah. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Jadi ini dia baby beat kita, namanya adalah Kenzio Louis Nathaniel, lahir tanggal 7 April 2020, beratnya 3,7 kg, panjangnya 52 cm. Jadi semua sehat-sehat aja. Dia abis nete, jadi happy banget. So, yes guys, itu tadi pengumumannya. Thank you semua again buat support dari kalian. Semoga ya kita bisa lebih seru lagi. Gue bakal banyak ngajak Zio nanti nongol di video. Oke, so yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, so ini dia setup kerja temporary gua di rumah. Jadi gue pengen share aja nih guys ke kalian tips and trick gimana biar bisa kerja di rumah dengan nyaman dan tetap bisa produktif. Jadi yang pertama adalah yang gue pengen rekomend ke kalian adalah ini, laptop stand. Nah gue sih mungkin assume kalau kalian yang kerja di rumah rata-rata pakai laptop ya, karena kan biasa kerja di kantor, sekarang pulang di rumah mungkin laptopnya juga dibawa pulang ke rumah. Nah gimana biar kita bisa kerja produktif? Pakailah laptop stand. Kenapa pakai laptop stand guys? Karena laptop kan posisinya rendah nih di bawah, jadi badan kita tuh biasa rata-rata kalau pakai laptop pasti ngebungkuk ke bawah dan nggak sejajar dengan mata kita, yang bikin kita lama-lama kerja jadi capek karena badan kita masih bungkuk dan mata kita, kepala kita mesti mengarah ke bawah terus. Nah dengan pakai laptop stand ini guys, dia bisa naikin angle laptopnya jadi sejajar sama mata, dan itu bisa bikin ya kerja jadi lebih nyaman lah of course, dan juga ya dari nyaman bisa jadi produktif juga deh. Dan untuk standnya sendiri ini dari Nilkin guys. Ini yang model stainless gitu, jadi strong banget. Ini buat goyang-goyanginnya juga sangat solid. Jadi buat dari ukuran 13 sampai 16 inci, laptop-laptop berat kayak ROG pun gue rasa masih bakal kuat. Atau kalau kalian pengen laptop stand lain, gue juga pernah rekomendasi beberapa jenis kayak yang kayu-kayu gitu juga ada guys, itu bisa ninggiin juga. Yang penting sih intinya ninggiin angle laptop biar sejajar sama mata kalian. Jadi nggak mesti pakai yang ini, berbagai macam, nanti gue coba rekomendasi juga di kolom deskripsi di bawah untuk linknya. Oke? So itu tadi yang pertama yang gue rekomendasikan. Kemudian selanjutnya adalah ini nih, dua ini yang paling penting nih, yaitu keyboard dan mouse. Ya karena udah posisi laptopnya segitu, agak jauh juga dari pandangan. Penting juga untuk punya mouse dan keyboard. Jadi, nah, gue sekarang lagi pakai keyboard ini guys. Ini keyboard dari Pressplay. Pressplay ini adalah vendor atau brand lokal Indonesia yang banyak memproduce quality accessories, dan ini adalah satu produk baru mereka, yaitu nama produknya adalah wireless keyboard Apollo. Jadi mereka ada dua produk baru untuk keyboard. Ini mechanical keyboard guys. Jadi kalau kalian tekan nih, ada kliki-klikinya. Kenapa gue ngerekomenin keyboard, lebih tepatnya mechanical keyboard? Karena ya kalau lagi kerja di rumah kan ya bolehlah berisik sedikit. Kalau kalian mungkin kerja di kantor, kalian punya keyboard yang kayak gini, kolega kalian bisa marah kali ya karena berisik keyboardnya. Tapi ketika di rumah bisa kerja sendiri ya, biar lebih produktif kita pakai sesuatu yang bisa bikin kepuasan tersendiri. Dan menurut gue mechanical keyboard ini bisa memberikan kepuasan karena feedbacknya buat ngetik-ngetik ini enak banget di tangan, di jari itu bener-bener memberikan feedback dan kayak kepuasan tersendiri lah. Ada satu lagi yang versi wireless juga, dia ada dua produk. Yang ini adalah menggunakan brown switch. Kalian bisa Google aja brown switch, sama satu lagi ada blue switch. Itu mechanical keyboard switch. Dimana yang brown ini dia lebih tactile bahasanya. Kalau yang biru itu lebih clicky. Jadi ada bunyi kliknya. Kalau ini lebih ke bunyi crispy gitu guys. Bukan clicky. Jadi bedanya kayak gitu, oke?
Kemudian untuk mouse, ya kalian bisa pakai mouse apa aja sih. Kalau gue sih ini pakai Apple Magic Mouse yang pertama. Ini udah uzur banget, bisa dibilang dari bawah ini udah umurnya udah sekitar 5 tahun. Tapi masih bekerja dengan sangat baik, jadi gue nggak ngapain mengganti yang rusak. Tapi ya bagian depan sih gila, ini karena pakai kaca, masih kayak baru gitu guys. Jadi kalian bisa beli mouse apa aja, bisa Logitech. Kalau kalian mau yang bagus ya Logitech bisa, atau merek-merek lain juga ada yang wireless mouse. Kalau kalian pengen nggak ada kabel ya bisa pakai wireless. Ini juga wireless. Tapi kita lanjut dulu aja sekarang, kemudian kita lihat ke bagian mana nih. Bagian kiri ini ada HP yang gue pakai dua, yaitu iPhone 11 Pro yang lagi pakai Moment case. Ini case silikon tipis gitu, lumayan enak. Sama ada Oppo Find X2 Pro. Nah, ini juga lagi di review guys, jadi kalau kalian pengen ikutan review, gue ada post di Instagram dan YouTube untuk pertanyaan, jadi kalian nanti kalau pertanyaannya bagus, gue akan masukin ke videonya. Oke, itu tadi dua HP yang sedang dalam pemakaian gue. Kemudian ada botol minum guys di bagian kiri ya, botol minum sih wajib lah ya biar kita tetap hydrate selama kita kerja, minum itu penting. Nah, di belakangnya sekarang ada sebuah dudukan lampu atau fitting bisa dibilang guys dari ini dikasih kado kalau nggak salah belinya di Target Australia. Jadi ya nggak tahu, nggak bisa dibeli sini, atau kalau teman-teman mau custom mungkin gampang karena ini kayak semen gitu. Terus dikasih dudukan lampu aja. Sebelumnya gue beli lampu kayak gini nih guys. Ini namanya filament LED. Tapi sayangnya setelah gue pakai 2 hari rusak. Jadi gue sekarang mau balikin dulu, klaim garansi dulu biar diganti yang baru. Jadi sementara gue pakai lampu ini nih, bohlam RGB-nya Bardi. Sekarang lagi di set ke warna kuning, bisa di set ke warna lain sesuai dengan mood gua sih. Tapi ya lebih cocok sebenarnya pakai yang model filament kayak gitu. Oke, kemudian di bagian kanannya ada buku. Ini buat gua kalau mau nulis-nulis, ada ide-ide video, bisa ditulis di sini. Sama ada USB hub. Ini yang karena laptop gua MacBook cuma ada port USB-C. Ini USB hubnya Orico. Kodenya berapa ini ya? Ini CLHW1 guys, ini kerennya adalah kabelnya bisa disembunyiin gitu di sini. Ini harganya sekitar 600.000 kalau nggak salah. Cuma gue suka karena dia masuk aja, tapi ya agak lebar dikit gitu jadi. Yes, itu tadi guys, sama ini pena Xiaomi. Ini gue udah pakai lama banget dan masih bekerja sampai sekarang. Jadi ya rekomen sih, semuanya warnanya cepet kotor aja karena warna putih. Yes, nah lanjut ke bagian kanan, sekarang kita menuju ke bawah. Ini gue terangin dikit ke bawah dari laptop kita. Jadi ada lensa kamera gue, lensa Sony, ini lensa 55 mm 1,8. Ini gue buat foto-foto baby, karena ya fotonya bagus lah. Ini lensa buat foto portrait terbaik lah menurut gue, yang the best banget. Udah lama banget ini gue punya, tapi ya sampai sekarang masih kepake banget. Kemudian ada AirPods Pro. Ini karena gue nggak pakai speaker kan di meja ini, jadi gue pakainya AirPods Pro aja nih dalam Nomad leather case-nya, rugged case. Ini bagus banget. Ini AirPods Pro, dan gue buat editing, buat dengerin lagu, movie, semua pakai ini langsung nyambung ke laptopnya karena ya udah terhubung sama iCloud-nya juga. Dan di sebelah kanannya lagi ada ini. Nah, ini boneka atau mainan yang agak jadul sebenarnya. Mungkin teman-teman yang seumuran gue ingat, ini adalah namanya Danbo. Danbo ini adalah mainan dari Amazon Jepang, dimana kalau kalian beli bentuknya kayak kotaknya paket Amazon gitu. Sekarang udah agak susah dicarinya. Ini bisa dihidupin, ada lampunya gitu guys. Nah ya, ke bawah. Nah ya, ini kalau hidupin serem ya. Oke, gue balikin lagi. Nah, di belakangnya ini guys adalah, oh ini ada stiker dari si keyboardnya tadi, Apollo 11. Ini keyboard dapat stiker, beberapa stiker keren-keren banget juga dalam kotak penjualannya. Press play mantep kalau kasih aksesoris, nggak nanggung-nanggung. Sama ada user manualnya. Kenapa guys? Karena ini keyboard kan bentuknya minimalis nih. Ini totalnya adalah berapa nih? 61 key. Jadi bukan kayak keyboard ukuran full, dan karena bukan keyboard ukuran full, kita tuh dikasih kayak shortcut gitu guys. Dan gue masih pelajarin karena ini keyboard baru di gue, baru sekitar 1 minggu gue pakai, jadi banyak banget shortcut yang gue mesti ingat biar gue bisa pakai keyboardnya dengan maksimal. Tapi so far pengalaman mengetiknya enak sih, karena gue memang suka sama brown switch, dan ini juga menggunakan brown switch. Tapi kalau kalian mau ganti, itu bisa diganti switchnya. Nanti itu lebih detail gue akan bahas di video review. Jadi kalau kalian pengen gue review keyboardnya, let me know guys, karena ini seru banget di keyboardnya tuh. Bisa RGB, bisa lampu warna-warni, ada total 18 efek buat si Apollo ini, sama kayak adiknya namanya Atlas keyboardnya. Oke, sip, itu tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kanan.
Jadi ini dia guys, ini adalah SSD dari LaCie, namanya Rugged SSD. Ini sebenarnya NVMe SSD yang mana lebih kencang dari SSD biasa, kapasitasnya 1 TB buat ya isi-isi foto baby lah nanti buat kenang-kenangan kan. Dan ini ada dapat rescue data gitu sampai 5 tahun guys. Jadi kalau kalian datanya hilang itu bakal dibantu mungkin buat di recover datanya. Dan LaCie sendiri ini terkenal memang sama ruggednya atau kualitas waterproof, anti banting dan segalanya itu kalian bisa lihat. Ini kecepatannya up to 1000 MB per second. Jadi kenceng guys, di atas SSD standar yang sekitar 400-500. Ini 2 kali lipatnya. Terus bagian bawah kalian bisa lihat tuh guys ada anti banting, extreme drop and water resistance. Terus sudah pakai USB-C, itu USB-C juga dan design by Neil Poulton. LaCie ini paling the best lah kalau untuk urusan storage yang paling tahan banting. Oke, itu tadi nanti gua taruh juga linknya di bawah. By the way, ini produknya guys kecil banget juga. Cuma seukuran tangan, kayak power bank gitu tapi lebih tipis. Oke, fokus. Nah, gitu. Oke, sip. Lanjut lagi ke sebelahnya. Ini ada sebuah smartphone stand dari Guildford. Guildford ini kayak ya dijual sama Xiaomi juga sih. Jadi gua ini beli pas gua di Cina kemarin, di Shenzhen. Datang ke acara, terus gua beli ini aja buat oleh-oleh bawa pulang. Oleh-oleh buat diri sendiri. Nah, di sebelah kanannya guys ada sebuah wireless charging dari Nomad, namanya adalah Nomad Base Station. Ini adalah versinya apa ya namanya ya tadi ya? Walnut guys, walnut apa karena pakai bahan kayu yang walnut kayak gini. Ini gue terangin sedikit biar kalian bisa lihat. Jadi, ini adalah versi terbaru yang bisa output total sampai 40 watt guys. Jadi kalian bisa lihat di bagian belakangnya ada port buat USB-C sama USB-A. Jadi yang USB-C ini bisa PD 18 watt. Jadi kalau kalian mau fast charging device bisa colokin ke sini. Atau kalau kalian mau charge device wireless charging juga bisa 2 device sekaligus. Jadi gue kadang taruh si AirPods-nya di sini untuk ngecas, sama satu lagi taruh HP berdiriin di situ. Jadi kalian bisa pilih salah satu atau kalau kalian mau charge satu device juga bisa di tengah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Nomad Base Station ini yang versi tadi apa namanya Walnut. Jadi kalian cek aja, udah dijual juga di Nomad Indonesia. Nah, sekarang kita naik ke bagian atas. Ada sedikit aksesoris yang gue pengen share juga. Ini Pokeball yang gue beli di Jepang. Sama ini ada lilin. Nah, lilin apa nih guys? Ini adalah lilin dari Life Candle. Life Candle ini adalah produk adek gue sebenarnya. Jadi dia bikin lilin yang diproduksi di sini di Jakarta. Dan dijual dalam quantity yang sangat limited guys. Jadi kalau kalian pengen support, cek aja Instagramnya gue taruh di sini, Life Candle Co. Ini yang gue pilih yang mahogani karena gue suka bau-bau kayu gitu. Tuh, keren banget. Enak banget buat kerja biar lebih produktif. Oke, terakhir di bagian kiri sana sih ada si lukisan aja buat memberikan ya vibe-vibe yang tenang kayak gitu ya, yang chill gitu biar bisa kerja. Oke, nah untuk mejanya sendiri guys, ini gue beli dari IKEA. Ini namanya Linmon, kakinya namanya Adeos. Mungkin kalian semua udah tahu kalau lihat di setup-setupnya YouTuber, semua rata-rata pakai meja yang ini. Dan kursinya gue beli di Fabelio. Nah, di bagian kiri ada air purifier-nya Xiaomi. Jadi ini adalah Mi Air Purifier 2H yang baru aja diluncurin dengan HEPA filternya. Dan ini gue sekarang pakai buat ngebantu biar udara jadi lebih bersih, lebih seger, dan enak dipakai buat kerja. Oke, sorry again buat kabel yang sangat berantakan guys, karena ya setupnya cuma sementara doang. Makanya ya dibikin seproduktif aja, senyamannya aja, biar lebih enak. Oke guys, segitu aja video tips and triknya. Gue sampai ganti baju karena panas banget sambil pegang kamera gini. Semoga videonya bermanfaat dan ya itu tadi kalau gue bisa simpulin sih, make sure buat lebih enak kalau kalian pakai laptop ya beli laptop stand, sama tadi ya beli keyboard sama mouse biar ya lebih enak ngetiknya, lebih enak juga ngeliat laptopnya biar juga kerjanya jadi lebih produktif. Oke, segitu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe dan klik hidupin notification-nya buat video-video terbarunya Best Tech. Itu aja guys. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Stay safe, stay home, stay healthy. Ciao.